محمد سيد الكون فكل بالفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا امير نائب عدل اضر بقولنا منه لكل حال من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Musholla Al-Jannah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Yasin selaku pimpinan musholla serta para pengurus, juga para hujjaj dan bapak-bapak serta tokoh masyarakat dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir berkumpul kembali guna mengikuti pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat balasan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, dalam hidup ini pasti ada ujian dan cobaan. Maka bolehlah kita katakan ujian dan cobaan bawaan hidup ya. Kalau orang pengen hidup di dunia, mau nggak mau mesti menghadapi ujian dan cobaan begitu. Kalau ogah menghadapi ujian dan cobaan ya jangan hidup, kan begitu ceritanya. Kalau mau hidup di dunia, mau nggak mau, Allah nggak membiarkan manusia begitu saja. Pasti diuji, ya, dicoba begitu. Sampai di mana ya kekuatannya, sampai di mana kesabarannya, sampai di mana keuletannya, diuji. Ya. Maka tadi saya bilang yang ingin hidup di dunia mau tidak mau harus menghadapi cobaan dan ujian. Saudara, kita ini kan punya hawa nafsu, punya keinginan, maka disinilah letak ujiannya. Ya. Allah menguji kita kan dengan menyuruh kita pertama masuk agama Islam. Alhamdulillah kita udah jadi orang Islam. Ini yang di luar-luar artinya yang belum masuk Islam, waktu dia nggak lulus itu. Kalau kita alhamdulillah sudah lulus, cuman lulus baru satu tahap masuk agama Islam. Karena manusia diuji itu antara masuk agama Islam atau tidak. Nah, yang masuk agama Islam itulah berarti lulus dalam ujian satu tahap. Yang tidak masuk agama Islam udah nggak lulus di situ. Ntar tahap kedua, ketiga dan seterusnya nggak lulus lagi dah. Nah, kalau kita udah beragama Islam, udah lulus satu tahap, nanti diuji lagi ya, bahwa di dalam Islam itu ada perintah-perintah, perintah sholat, perintah puasa, ya, perintah zakat dan seterusnya itu. Nah itu diuji kita, apakah kita jalanin atau kagak. Walaupun kita udah Islam, udah lulus satu tahap, tahapan kedua ya bisa lulus bisa enggak. Ya mau nggak mau kita mesti jalanin lah supaya lulus. Maka tuh setiap hari kita sholat, melaksanakan perintah, sholat yang wajib sudah tentu.
Kemudian di bulan Ramadan, di bulan puasa, kita melaksanakan ibadah puasa. Ya. Kalau memang ada rezeki, ya kita pergi haji. Atau lagi dengan adanya rezeki, kita wajib zakat. Ya. Nah ini kalau kita jalanin berarti kita lulus. Kalau kita nggak jalanin, inilah saudara-saudara nggak lulus. Ya. Belum lagi ada larangan-larangan. Larangan juga ujian. Larangan yang pernah saya terangkan ada dua macam. Kayak perintah ada dua macam. Ada perintah wajib, mesti kita laksanain. Ada perintah sunat, maka sebaiknya kita laksanain. Biar pahalanya makin banyak. Begitu juga larangan, ada larangan haram, ada larangan makruh. Larangan haram mesti kita tinggalkan, larangan makruh sebaiknya kita tinggalkan. Begitu. Nah di dalam larangan-larangan ini juga ada ujian, misalnya dilarang berjudi, dilarang berzina, dilarang mencuri, dilarang menipu, dilarang merampok, macam-macam larangan itu. Nah kalau kita lulus meninggalkan ini, maka luluslah tahap saudara-saudara, tahap meninggalkan larangan dengan baik. Kalau kita kecebur, nggak lulus di situ. Tapi untung agama kasih jalan. Yang nggak lulus ujian lagi, begitu. Biar lulus. Artinya apa? Dia bertobat. Dia bertobat di situ. Yang akan datang nggak mau ngulangin lagi dah. Lulus dia dah. Jadi dia menghadapi larangan, itu ujian juga. Kemudian nggak cukup sampai di situ, Allah menguji manusia. Allah uji manusia dengan menurunkan musibah. Wah musibah macam-macam saudara-saudara ya. Ada yang kecil, ringan, ada yang pertengahan, ada yang berat, ada yang sangat berat. Ada yang berujung dengan kematian. Begitu musibah ya. Jadi Allah menurunkan musibah itu sesuai dengan kehendak dan iradatnya. Allah berhak menguji hambanya dengan apa saja. Karena kan diri kita milik Dia. Tubuh dan nyawa kita milik Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh aja yaitu ya diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian. Ya, ada ujian penyakit, ada ujian ya tertipu, ada ujian ya kecelakaan, macam-macam. Ada ujian gunung meletus, tanah longsor, ya, banjir dan sebagainya. Allah menguji macam-macam ini. Nah ini pun semestinya lulus, semestinya. Nah cuman caranya bagaimana supaya lulus? Sabar, jangan gelap mata. Jadi jangan kita hilang kendali. Ketika dapat musibah boleh jadi orang hilang kendali. Akhirnya dia nggak sabar. Akhirnya dia malah nggak lulus, ngikutin arus. Misalnya temennya suka berjudi atau misalnya yang sereman dikit narkoba, dia ikut narkoba, ketangkep dah saudara-saudara ya. Nah, beratlah ujiannya, makin berat. Makin berat. Jadi hidup ini nampaknya penuh dengan ujian. Enggak kosong dari ujian, enggak kosong dari cobaan. Bagi kita orang Islam, hadapilah dengan ketabahan. Ya. Kalau memang itu perintah, ujiannya perintah ya kita kerjain. Bahasa gampangnya kita ulet ngerjainnya begitu. Kalau itu ujiannya larangan, walaupun istilahnya menarik, walaupun enak begitu, tetap kita tinggalkan. Itu kita menghadapi larangan begitu. Kalau itu emang musibah, nah kita hadapinnya bagaimana supaya lulus? Jangan marah-marah. Ya, penyakit yang kita derita, kita hadapin begitu. Yang berobat silakan. Berobat silakan, kemanapun silakan berobat. Tapi kan emang dengan berobat langsung sembuh? Tidak saudara-saudara. Ya, kita mengalami sakit, ada nyeri, ada ini, ada itu. Ya, tidur nggak bisa tidur dan macam-macam ujian lah.
ya, karena kesakitan, hadapi dengan kesabaran. Nah, apa tuh gambaran kesabaran mendapat musibah? Lapang dada, jangan marah-marah, jangan dongkol, terima. Ya, terima dah, kita hadapi kalau perlu dengan ya senyum, dengan lapang dada. Masalah berusaha, agama membolehkan untuk mencari jalan keluar dan berobat. Jadi begitulah saudara-saudara dalam hidup ya. Jadi kalau gitu hidup butuh sabar ya. Tanpa sabar hidup nggak baik dah, hidup nggak tentram malah. Kalau kita nggak sabar justru kita akan gelisah saudara-saudara ya, dada jadi sesek begitu gambarannya, nggak lapang karena nggak sabar ya. Kalau kita sabar, kita hadapi semuanya dengan baik, dengan tenang, maka insya Allah akan berjalan dengan baik dan nanti Allah akan nilai lulus dalam ujian. Lulusnya orang yang diuji oleh Allah ya nanti di akhirat Allah berikan pahala begitu. Ada firman Allah yang berbunyi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan diberikan secara penuh pahala orang yang sabar, nggak pakai dihitung, nggak pakai ditaker, nggak pakai ditimbang, nggak pakai diukur, digrojolin begitu. Karena emang sabar berat, sabar susah, sabar pahit, nggak enak sabar. Tapi toh kalau kita jalanin, insya Allah nanti hasilnya manis, bahkan lebih manis dari madu begitu. Nah, ada firman-firman Allah ini yang menyuruh sabar, yaitu firman Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanus biru, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bersifat sabar. Tadi sabar menghadapi perintah kita kerjakan walaupun gak enak, sabar menghadapi larangan tinggalkan walaupun enak, sabar menghadapi musibah jangan marah-marah, jangan dongkol, malah lapang dada begitu. Kemudian juga ada ayat yang menyuruh kita untuk ya istilahnya sabar, khususnya dikala diuji dengan lapar, diuji dengan takut, diuji dengan kekurangan harta, miskin, melarat dan sebagainya. Tetap kita sabar. Artinya kita nggak melanggar peraturan walaupun keadaan kita betul-betul menyedihkan. Ya, ada ayat berbunyi walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sungguh kami uji kamu dengan sedikit takut. Kayak sekarang orang pada takut corona. Ya wajarlah saudara-saudara. Ya, tapi jangan sampai gara-gara diuji dengan takut virus corona akhirnya dingerem begitu kan. Nggak ngapa-ngapain, repot juga para hadirin. Ya, nggak hadir di pengajian, enggak jamaah, enggak dagang, enggak ngapa, diem aja. Kenapa takut? Itu jadi gara-gara diuji dengan takut kena virus corona, akhirnya malah justru membuat dia enggak bergerak sama sekali. Yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Ya, disuruh jaga jarak, ya jaga jarak kan begitu. Jadi ada rasa takut. Semestinya nih dengan adanya rasa takut dari virus corona akan menimbulkan kewaspadaan. Tambah waspada kita. Ya, jadi waspada, nggak gampangin, waspada selalu. Ya, begitu. Jadi Allah uji kita dengan sedikit rasa takut, maka rasa takut ini menimbulkan kewaspadaan. Ya. Misalnya takut kecelakaan, ya hati-hati di jalan. Kalau naik motor ya yang wajar aja lah, jangan ngebut-ngebutan begitu. Kalau jalan kaki ya jangan jalan di tengah kan begitu. Ya. Jadi Allah uji itu dengan rasa takut. Takut ketabrak, takut ini, takut itu. Semestinya dengan adanya rasa takut menimbulkan kewaspadaan. Itu yang keren. Bukan tambah sembrono ataupun tambah dia jadi kebingungan begitu. Tidak, ya. Justru dia tambah waspada. Itu yang bagus.
Jadi Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Sungguh kami uji kamu dengan sedikit rasa takut, wal ju', sedikit lapar. Ya mungkin gagal panen, ya, atau susah makanan pokok. Alhamdulillah sekarang sih makmur semua kan begitu. Ya, zaman-zaman dulu, zaman orang tua kita, zaman penjajahan Jepang, sebelumnya Belanda, bukan main. Diujinya berat saudara-saudara itu. Ya, jadi walju, lapar, wanaksim minal amwal, diuji dengan kekurangan dari harta. Ya, diuji dengan kekurangan harta. Ya, hidup miskin, hidup melarat misalnya. Mau dikata apa? Udah usaha tapi begini-begini juga. Ya kita nggak macam-macam lah. Ya, kita nerima. Artinya dengan sebab keadaan yang sekarang ini misalnya, hidup tambah susah, kita nggak jadi gelap mata. Seperti entah itu kita mencuri, menipu dan sebagainya. Tetap kita ngikutin aturan agama. Begitu semestinya, walaupun dalam kekurangan harta. Itu yang disebut wanaksim minal amwal wal anfus, kekurangan jiwa, artinya ada yang meninggal, baik itu skala negara atau skala kecil. Kalau skala negara misalnya ini gara-gara kemarin perang banyak yang meninggal tentaranya, jadi kekurangan jiwa, kekurangan tentara, ya tetap harus bertahan. Ya, kalau mau mesti perang lagi apa boleh buat kan begitu. Jadi diuji dengan kekurangan pasukan, ya, tentaranya banyak yang mati misalnya. Nah, itu ujian skalanya skala besar. Kalau ujian skala keluarga ya bisa jadi anaknya meninggal, ya, yang diarepin, yang bisa menjadi tulang punggung, tahu-tahu meninggal misalnya. Ya ini berat ujiannya, ya sabar begitu. Ya, itu yang namanya wanaksim minal amwali wal anfus. Diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan kekurangan jiwa, watsamarat, diuji dengan kekurangan buahan. Maksudnya para petani yang nanam buahan gagal, istilahnya gagal panen. Ya, sabar, nanam lagi begitu sambil mencari apa sebabnya kemarin gagal, agar supaya tidak terulang. Kan ada dalam agama Islam, jangan kecebur 2 kali dalam satu lubang. La yaldagu mu'minun fi juhrin wahidin marratain. Maksudnya jangan sampai kecebur seseorang di dalam satu lubang 2 kali. Kalau dulu gagal panen, ya dia berusaha mencari jalan keluarnya. Dicari sebabnya, kenapa kok jadi gagal panen? Cari-cari, oh begini, nah jangan diulangin begitu. Ya. Atau gagal rugi, maksudnya dalam dagang digagal rugi begitu. Dicari juga sebabnya, kenapa rugi? Apa sebabnya? Allah kan kasih kita otak supaya berpikir, ya, agar yang sudah terjadi ya sudahlah, mau dibilang apa udah terjadi. Nggak mungkin yang udah terjadi ditarik lagi, nggak mungkin. Yang sudah terjadi pasti terjadi, udah terjadi, yang belum ini yang dipikirin. Nah itu yang disiasatin, yang belum. Kemudian dikatakan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa ini kabar gembira orang-orang yang sabar? Di antaranya nanti diberikan pahala, nggak pakai diukur, nggak pakai diatur, nggak pakai ditimbang, nggak pakai ya macam-macam yang sudah digrojolin begitu. Ini yang disebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar diberikan secara penuh pahalanya tanpa diperhitungkan, nggak pakai dihitung. Begitu. Itu kabar gembira bagi yang sabar. Ya. Kemudian bagi yang sabar juga itu disebut orang-orang yang istilahnya mengutamakan sifat-sifat yang terpuji. Itu sifat terpuji itu sabar, nggak sembarangan orang dapat. Ya, nggak sembarangan orang dapat. Kalau dia nggak berusaha jadi orang sabar, itu susah jadi orang sabar. Ya. Maka disebutlah walama sabara wa ghafara
Inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya bagi orang yang sabar dan yang memaafkan, sesungguhnya sifat sabar dan memaafkan itu termasuk perkara yang diutamakan. Itu sifat yang utama, sifat yang terpuji, sifat yang bagus. Biasanya Allah nggak berikan begitu saja, harus menghadapi ujian-ujian begitu, supaya meningkat punya sifat sabar. Jadi saudara-saudara, sabar itu nggak datang sendirian, harus kita berusaha. Ada orang mengatakan begini, itu orang sering hadir di pengajian, tapi kok nggak sabar-sabar begitu. Oh, itu sebabnya dia nggak mau paksakan dirinya sabar. Kalau orang nggak mau paksain dirinya sabar, jangan pernah mengharap jadi orang sabar. Jadi sabar itu adalah suatu sifat yang perlu kita paksakan pada diri kita. Kalau kita udah paksakan, ya nanti lama-kelamaan menjadi bagian dari kehidupan kita. Ntar akhirnya itu kita bawaannya sabar aja. Karena udah biasa, udah dipaksain pada dirinya, akhirnya jadi biasa. Jadi nggak mudah menjadi orang yang sabar. Ya. Maka karena nggak mudah nih jadi orang yang sabar, Al-Quran mengatakan itu azmil umur, perkara-perkara yang diutamakan. Itu perkara utama, itu perkara bagus, ya, nggak sembarangan. Ya. Kemudian ada lagi ayat ini, ista'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kamu di dalam menghadapi segala sesuatu, minta tolong dengan kesabaran dan sembahyang. Jadi menghadapi apa saja perlu sabar. Ya, tapi ingat, sabar bukan nyerah tadi. Sabar sebetulnya pada intinya, ya kalau memang itu perintah malah ulet ngerjainnya. Kalau memang itu larangan maka ditinggalkan sejauh-jauhnya. Kalau itu musibah dia hadapi dengan lapang dada, tidak marah-marah. Itu pengertian sabar yang gampang begitu. Nggak ada tuh sabar artinya nyerah, nggak ada. Justru ulat dia, ulat apa itu dikatakan ya pantang menyerah lah begitu. Orang sabar demikian, pantang menyerah, nggak ada tuh kata menyerah begitu. Dia berusaha dan berusaha, kemudian mengembalikan usahanya kepada Allah. Jadi setelah dia berusaha, dia mohon, ya Allah terimalah usaha saya, berikanlah kepada saya balasan begitu, berikanlah kepada saya rezeki. Setelah dia berusaha begitu, ya. Itu artinya sabar, bukan dia diam aja, nggak bisa itu. Ya, jadi disuruh nih menghadapi dunia ini dengan sabar dan sembahyang. Ketika dia sembahyang, dia dekat kepada Allah, ya, dia bisa mengadu, bisa berbisik-bisik kepada Allah, nanti bisa ngomong kepada Allah dengan doa, ya Allah begitu, bila saya ini, begitu saudara-saudara. Ya, jadi dengan sabar, dengan sholat, nah itulah cara menghadapi ujian-ujian. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi banyak sekali ayat-ayat Quran yang menekankan untuk kita punya sifat sabar. Nah, adapun hadis-hadis Nabi juga banyak sekali. Di antaranya Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang panjang, tapi diambil ini cerita sabar doang begitu. Yaitu Nabi bersabda, was-sabru diyaun. Sabar itu cahaya terang. Jadi Nabi menggambarkan orang yang sabar itu dia bagaikan mendapatkan cahaya. Artinya jadi terang pikirannya. Kalau dia emosi, nggak sabar, wah ini gelap pikiran ini. Ntar malah makin kusut urusan. Ya, tapi dia sabar, dia tahan dirinya, dia kekang hawa nafsunya, begitu. Nanti akan ada jalan keluar. Allah berikan penerangan pikiran dan hati. Enggak dia ngamuk aja langsung.
begitu ya. Jadi gelap itu, gelap. Justru sabar itu digambarkan terang, benderang, ya. Menerangi seseorang, menerangi jalannya, ya. Bukan membuat gelap, itu sabar. Justru yang membuat gelap itu ketika kita nggak sabar. Ketika kita nggak sabar, langsung ngambil keputusan, akhirnya bikin kusut urusan. Coba kita sabar, pikirin dulu. Nih bagaimana ini begitu. Kalau perlu ajak musyawarah orang yang pinter. Kalau perlu tanya orang yang ya udah banyak makan asam garam begitu ya. Yang panjang umurnya, banyak pengalamannya begitu. Ya dalam rangka menghadapi sesuatu begitu, menghadapi ujian. Ya. Jadi Nabi menggambarkan bahwa sabar itu bagaikan cahaya terang. Ya, karena sabar itu akan menerangi urusan kita. Diharapkan urusan kita akan terbuka, ya, nggak makin kusut, nggak makin runyam, ya dengan sebab gara-gara nggak sabar. Tapi justru dengan sabar maka akan terbuka. Kemudian ada lagi nih ya, tentang hadis berkenaan dengan sabar. Ini saudara-saudara ada semacam kisah di masa Nabi, ya. Karena di masa Nabi kan masa susah, hidup betul-betul. Ya mungkin lebih susah kali dari orang tua kita dulu zaman Jepang, begitu. Jadi zaman Nabi itu susah. Dikatakan begini, annanasan minal ansor sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang Ansor yang miskin, yang susah, minta kepada Nabi, ya, minta diberikan sesuatu. Ya memang Nabi istilahnya dia nggak ada harta yang pakai disimpan-simpan tuh beliau. Ya. Maka tuh kalau ada harta rampasan perang, ya, dibagi-bagi langsung, begitu. Makanya ada nih beberapa orang Ansor meminta kepada Nabi. Maka sikap Nabi bagaimana? Fa'atahum. Nabi berikan mereka. Tsumma sa'aluhu. Kemudian mereka minta lagi kepada Nabi. Ya. Emang Nabi nggak langsung marah. Tapi ada dalam hadis-hadis yang lain bahwa minta-minta itu sebetulnya nggak bagus. Kau terpaksa apa boleh buat. Ya, kerjaan nggak ada, yang dimakan nggak ada, yang bisa dijual nggak ada. Ya daripada mencuri dan sebagainya, ya mendingan minta-minta. Darurat lah begitu. Tapi kalau minta-minta dijadiin kerjaan, ya itu yang rusak gitu. Ya, jadi di zaman Nabi ada orang-orang Ansor meminta kepada Nabi. Fa'atahum, Nabi berikan. Begitu. Summa sa'aluhu, kemudian beberapa saat minta lagi. Fa'atahum, diberikan lagi sama Nabi. Selama itu masih ada. Hatta nafida ma'indahu, sampai-sampai apa yang Nabi miliki habis sudah. Nabi Muhammad SAW itu ketika meninggal nggak ada warisannya. Beliau begitu memang. Ya. Beliau itu paling dermawan. Kalau angin menghembus cepat, Nabi itu kalau memberi lebih cepat dari angin menghembus. Itu gambaran sahabat Nabi bilang begitu tuh. Nabi Muhammad keren banget katanya. Ya. Ente tahu angin larinya cepat-cepat begitu. Tapi cepatnya Nabi memberi ketika diminta, kalah itu. Masih cepetan tangan Nabi memberi ketimbang angin berhembus. Nah, ini kan gambaran keren sekali itu. Ya. Nah, Nabi diminta, maka Nabi kasih. Maka dibilang hatta nafida ma'indahu, sehingga habislah apa yang Nabi miliki. Kemudian setelah habis apa yang dimiliki oleh Nabi, Nabi memberi nasihat. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadih. Nabi bersabda ketika beliau sudah mengeluarkan apa yang dimiliki. Apa kata Nabi ini? Ma yakun min khairin falan addakhirahu ankum. Apa yang ada dari hartaku saya enggak pernah simpen begitu. Saya berikan kepada kamu. Begitu. Karena emang Nabi kan ingin semua orang itu mau diajak masuk Islam. Yang sudah Islam supaya tetap Islamnya. Yang belum masuk. Maka Nabi bersifat dermawan sekali dia. Menarik itu, menarik hati. Ya. Saudara itu memang salah satu cara menarik hati orang ya dengan suka memberi kita.
Itu hati orang doyong udah. Doyong begitu. Maka tuh kalau dalam kampanye mau pemilu, itu banyak itu sumbangan. Cuman ngasihnya sewaktu-waktu doang. Supaya hati orang doyong sama dia. Ntar akhirnya nyoblos nama dia. Ya emang begitu manusia, saudara-saudara. Ingin mengambil hati orang, masih dimarahin. Ya, masih dirugikan. Tidak, malah dia ngeluarin. Bagi. Nabi ini kan pendakwah. Nabi ini kan yang ngajakin orang masuk Islam. Yang udah Islam diajakin supaya benar. Ini nggak gampang ini. Gampangan ngurusin sapi kali 50 ekor. Ngurusin orang, waduh. Nggak main-main. Maka tuh Nabi ketika diminta sama sahabatnya yang sederhana itu, Nabi kasih langsung. Sampai-sampai kata Nabi, apa yang saya milikin udah habis. Begitu. Nah, itu kata Nabi, ma yakun min khairin falan addakhirahu ankum. Yang ada pada saya dari harta, gak bakalan saya simpen katanya. Nah setelah itu Nabi nasihatin lagi nih, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga dirinya dari minta-minta, maka Allah jaga dirinya dari minta-minta. Maksudnya apa ini? Maksudnya ini supaya manusia itu berusaha menahan diri dari minta-minta. Dibilang, wahai sahabatku, minta-minta itu jelek. Ente bisa nggak minta-minta? Ketika ente paksain diri ente, ya paksakanlah dirinya, jangan suka minta-minta. Ya, mandiri, kan begitu, banting tulang. Itu yang hebat itu. Kalau dia minta-minta, terus saja hidupnya minta-minta. Itu yang terjadi memang. Yang kita lihat saudara-saudara. Ya, orang sudah membuka pintu minta-minta, dia akan masuk ke dalam minta-minta terus. Ya. Jadi berat itu. Sedangkan itu hukumnya bisa haram. Masih haram dikerjain. Jadi itu minta-minta hukumnya haram. Kecuali terpaksa yang dimakan hari ini nggak ada. Yang bisa dijual nggak ada. Mau nyari kerjaan nggak ada. Minta udah, itu pun minta harus dibatasin. Anggap sehari cukup 50.000, udah dapat gocap, berhenti. Jangan dapat gocap masih minta-minta terus. Akhirnya duitnya banyak banget tuh. Iya, ada istilah tukang minta-minta duitnya jutaan. Bukan main, puluhan juta. Ada tukang minta-minta naik mobil malah. Bukan main, saudara-saudara ya. Iya, jadi bukan main itu. Itulah di Indonesia kacau banget emang. Kadang-kadang minta-mintanya pun macem-macem. Pakai ngamen ini, ngamen ono. Tiap hari orang didatengin. Kata yang punya warung, nah gue penglaris aja belum. Lu minta-minta. Kemarin lu datang minta-minta. Sekarang lu ngamen lagi. Ya pantas diomelin. Untung gak disiramin air. Coba pikirin dah. Banyak banget yang minta-minta. Ya, pakai gunjrang, ganjreng, gunjrang. Aduh, kok hidup begitu? Gak mau kerja? Mau yang enak aja, jadi pasilan. Gak mau keluar keringat. Itu bukan ajaran agama itu. Ajaran siapa itu? Ya, Islam gak ngajarin begitu. Macul kalau perlu kan begitu. Ya. Disinilah orang kadang-kadang mau enak aja. Mental mau enak aja. Ya. Dia minta-minta kan gampang itu. Orang kasih walaupun dikit karena yang ngasih banyak. Jadi banyak juga. Minta sono dapat 1.000, dapat 500, dikumpulin. Dapat dah begitu. Ya. Jadi tapi zaman sekarang ini berat saya perhatiin. Ya. Jadi orang disuruh mandiri malah kebalikannya. Ya, kebalikannya saudara-saudara. Nabi bilang ini, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Siapa-siapa yang mencari yaitu sifat iffah. Iffah itu enggak minta-minta sama orang. Maka Allah berikan. Cuman dia kan harus mulai dari dirinya. Allah enggak ngasih begitu aja. Kayak tadi sifat sabar. Allah enggak kasih sifat sabar begitu aja. Ente harus paksain diri ente sabar.
nanti Allah baru kasih sifat sabar. Itu perlu orang tahu itu. Jadi nggak ada yang ya dengan gampang kita dapat. Sifat yang bagus saja itu nggak mudah didapat. Seperti ini nih. Ya, wa may yasta'fif, siapa-siapa yang ingin menjaga dirinya dari minta-minta, maka yu'iffahullah, Allah akan berikan sifat tersebut. Wa may yastaghni, barang siapa yang merasa dirinya cukup, yughnihillah, Allah akan cukupin. Begitu. Merasa dirinya cukup. Ya, kalau kang minta-minta kan nggak cukup-cukupnya dia muter terus dah. Iya, maka kadang-kadang banyakkan dia tuh duitnya. Ya, bukan main. Kemudian wa may yatasabbar yusabbirhullah, ini yang tadi. Barang siapa yang berusaha menjadi orang sabar, Allah akan kasih sifat sabar. Semuanya nggak ada sim salabim. Semuanya dengan usaha. Usaha para hadirin, paksain dirinya. Menyadari ini perbuatan jelek. Dia sadar ini agama mengatakan ini perbuatan buruk. Dia berusaha meninggalkan. Ingin mempunyai sifat-sifat yang cakep, maka dipaksakan tuh dirinya. Di antaranya memaksakan dirinya sabar. Ya. Baru ntar Allah kasih jadi orang sabar. Ya. Kemudian Nabi bersabda, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a minas sabri. Tidak ada pemberian yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang paling baik, yang paling luas kecuali kesabaran. Hebat sekali ini sabar. Jadi Nabi bersabda nih, nggak ada pemberian Allah kepada seseorang tuh yang paling bagus, yang paling luas kecuali kalau Allah kasih dia sifat sabar. Ya, kalau orang punya sifat sabar, semuanya insya Allah akan berjalan. Ya, nggak mesti hidup jadi orang kaya, nggak mesti. Ya, lagi nggak mungkin semua orang kaya. Ntar siapa yang mau kerja, siapa yang mau tarik sampah, begitu. Jadi itu berkah, saudara-saudara, nggak mesti jadi orang kaya. Berkah itu kan membawa kebaikan, membawa kebaikan. Ya apa gunanya juga kalau harta nggak membawa kebaikan? Ya, hidup rumah tangga kusut, suami istri cekcok terus, anak-anak narkoba begitu. Waduh, kalut semuanya. Walaupun duit banyak, hidup nggak tenang, nggak tentram, jiwanya nggak merasa tentram. Nah, ini mana mau enak hidup begini. Ya, jadi pengertian orang tuh Allah berikan keberkahan, bukan berarti jadi orang kaya. Keberkahan adalah membawa kebaikan, ya, membawa ketentraman, ya, bagi orang yang sabar. Ya. Baik saudara-saudara, jadi tidak ada pemberian yang paling bagus, yang paling luas yang Allah berikan kepada hambanya kecuali sifat sabar. Maka dari itu paksakan sifat sabar itu. Kemudian lanjutannya ini masih juga sifat sabar. Nah, ini saudara-saudara, kalau orang mukmin punya sifat sabar, ini membuat Nabi merasa takjub. Hebat sekali orang mukmin ini. Ya. Bagaimana hebatnya? Ketika dia susah, dia sabar. Ketika dia senang, dia bersyukur. Itulah katanya hanya yang dapat begitu tuh orang-orang yang beriman katanya. Kalau orang-orang yang kafir, ya, ketika kesusahan dia gelisah. Ya, bisa-bisa ketika di kesusahan boleh jadi dibunuh diri. Ya, boleh jadi dia berbuat yang gelap, yang dilarang oleh agama, begitu. Ketika dapat kenikmatan dia poya-poya, begitu. Tapi kalau orang Islam nggak demikian. Semestinya begitu, semestinya. Walaupun kadang-kadang ada orang Islam ketika dalam kesulitan gelap aja udah tuh mata. Ya, berbuat yang dilarang oleh agama. Ketika dapat kenikmatan dia nggak bersyukur, dipoya-poya, di pesta. Ada orang Islam begitu. Itulah sifat yang buruk itu. Nah, ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaban li amril mu'min. Saya takjub kata Nabi tentang situasi dan kondisi orang mukmin. Gitu. Kenapa Nabi takjub? Diterangkan, inna amrahu kullahu lahu khair.
Sesungguhnya keadaan orang mukmin semuanya membawa kebaikan. Orang mukmin begitu, selalu membawa kebaikan. Mau diberikan ini membawa kebaikan, mau diberikan itu membawa kebaikan, mau tidak diberikan membawa kebaikan. Selalu situasi, kondisi orang yang beriman selalu membawa kebaikan. Itu yang disebut inna amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya keadaan orang mukmin seluruhnya adalah membawa kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidaklah yang demikian itu buat seseorang kecuali orang yang beriman doang. Jadi orang yang selalu membawa kebaikan, ya, itu hanya Allah berikan kepada orang yang beriman doang. Begitu. Nah, bagaimana nih perinciannya? In asobat husarra usyakar fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, yang menggembirakan, dia bersyukur. Dengan bersyukur maka membawa kebaikan. Ya. Diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Dia berbagi, dia bersedekah, ya membawa kebaikan, dapat pahala ya dan sebagainya begitu. Wa in asobathu dharra usobar. Kalau ditimpa musibah, dia sabar, nggak ngamuk-ngamuk. Ya. Jadi dikasih kenikmatan, dia bersyukur. Dikasih kesusahan, dia sabar. Fakana khairan lah. Dengan demikian itu membawa kebaikan juga. Jadi inilah katanya keadaan orang mukmin selalu membawa baik. Semestinya begitu. Itu bila mana pada dirinya ada sifat sabar, ada sifat syukur, nerima begitu, ngerti dia, ngerti. Ini biasanya yang ngerti agama ini. Yang nggak ngerti gelap aja udah. Ya, ketika lagi susah gelap mata, berbuat yang haram. Ketika kedapat kenikmatan, dia lupa daratan. Poya-poya, main perempuan dan sebagainya. Ya, itu para perampok. Ya, habis dapat rampokan, ya udah pesta dia. Begitu. Bukan main itu. Lagi merampok haram lagi. Begitu ya. Jadi gelap mata dia. Gelap mata. Jadi inilah saudara-saudara, sifat sabar harus ditanam. Kalau perlu dipaksakan pada dirinya agar sabar itu menjadi bagian hidup di dalam kesehariannya. Ada yang bertanya, saya persilakan. Ya silakan. Enggak apa-apa. Ini dalam sholat tasbih, Ustaz, kan ada tasbih itu yang subhanallah wa ya. Ada yang 15 dan ada yang 10. Nah, kita takbiratul ihram Allahu akbar. Kita hitungannya ini kan gelap, Ustaz. Soalnya kan hitungnya takut kurang apa gimana ya kan, ini kan 1 2 3-nya sampai 15 itu bisa ini gerak itu. Itu bisa membatalkan sholatnya apa enggak itu pahala sholat? Baik, saya kemarin habis nerangin tuh, udah ngeliat di YouTube belum? Saya nerangin tentang sholat tasbih di Masjid Al-Ibadah. Kemudian dibikin di YouTube, udah saya masukin, nanti lihat aja begitu. Judulnya sholat tasbih, ya, itu ada. Saya terangkan itu. Jadi itu cara teknis bagaimana kita menghitung jumlah. Ya, kan begini, sholat tasbih ya 4 rakaat. Boleh 2-2, boleh sekaligus 4. Paling juga yang bagus kalau malam dikerjain 2-2. Kalau siang dikerjain langsung 4. Tapi kalau siang pengen yang ringanan 2-2 nggak ada masalah. Cuman kan tuh afdolnya begitu ya. Jadi jumlah sembahyang tasbih ada 4 rakaat. Setiap 1 rakaat 75 tasbih. Ya, dikatakan tasbih yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu 75 itu diketeng tuh dah, dibagi-bagi. Ya, yang pertama ada nih, cara yang pertama, ada cara yang kedua. Yang pertama kan lebih gampang, yaitu kalau kita di permulaan habis takbiratul ihram baca doa iftitah. Langsung setelah doa iftitah kasih 15. Kita hitung dengan tangan, nggak ngapa-ngapain, nggak batal.
Ini jari bergerak-gerak nggak ngapa-ngapa. Karena ini katanya anggota kecil yang biasa bergerak, dimaafin. Ya begini emang gimana lagi ngitungnya? Atau pegang tasbih kali ya. Udah dihitung tasbih. Ada iketan iketan 10 sama iketan 15. Ya, bisa aja pakai tasbih nggak apa-apa. Nggak batal ya. Jadi setelah doa iftitah ya selesai, masukin 15. Baca Fatihah, baca surah. Kalau bisa rakaat pertama Al-Hakumut, rakaat kedua Wal Asri. Rakaat ketiga Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keempat Qul huwallah. Ya kan? Nah, ini diketeng-keteng satu rakaat 75. Berdiri jigoh itu berdiri. Dari mana 25 itu? Yaitu habis dia tadi doa iftitah 15. Baca Fatihah, baca surah 10. Jadi 15 sampai 10 25. Kan 75 kan? Nah, di mana tuh 50? 50 itu dipecah-pecah. Lagi ruku 10, lagi i'tidal 10, lagi sujud 10, lagi duduk 2 sujud 10, sujud lagi 10. Jumlahnya 50. 75 dah. Ntar begitu lagi. Ya, ntar begitu lagi. Yang pengen lihat, pengen pelajarin, pengen praktekin, lihat tuh di YouTube. Kalau nggak jelas tanya saya. Ya. Itu sembahyang tasbih, kalau nggak bisa tiap bulan kali, tiap minggu, tiap hari, ya udah sekali seumur hidup. Tuh. Hampir begitu, saking gedenya pahalanya. Ya. Ya. Saya baru bikin tuh kemarin, karena ada yang minta. Nah, saya lihat di dalam kitab Nasoih Diniyah, saya baca itu, saya terangkan sholat tasbih ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita ke jalan yang diredhoinya, dan mudah-mudahan dijauhkan dari virus corona. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Ya Muhaimin ya Salam ya Zal Jalali wal Ikram, salimna wal muslimin minat ta'un wa minal waba wa min virus corona. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.